kesempatan ini saya mau sharing sedikit tentang apa yang sudah menjadi trending topik dalam kehidupan kita beberapa tahun ini, yaitu COVID-19. Udah hampir setahun ini kita ada di masa pandemi, di mana tentu saja kita perlu untuk beradaptasi dalam pandemi ini dengan kebiasaan-kebiasaan baru agar kita tidak terkena COVID-19. Di sini bisa kita lihat dari beberapa cuplikan berita yang ada bahwa beberapa bulan ini telah banyak ditemukan kasus COVID atau dinamakan second wave, yaitu gelombang kedua, di mana ini memang terjadi di lapangan. Contohnya pada saat saya di puskesmas ini banyak sekali pasien-pasien yang datang dengan gejala-gejala mengarah ke COVID, yaitu seperti demam, batuk pilek, dan lain-lain. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan seperti antigen dan PCR, di mana memang terbukti bahwa mereka menderita COVID. Jadi memang ini adalah suatu hal yang nyata yang saya temukan sendiri di lapangan. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah untuk waktu-waktu ini sudah menurun untuk angka COVID-nya, sehingga kita bisa bernapas lebih lega lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ada proses penyakit COVID. Kita nggak perlu tahu dalam-dalam banget tentang ini. Yang perlu digarisbawahi adalah cara penularan dari COVID itu sendiri, agar kita bisa terhindar dari terkena penyakit tersebut. Nah, bagaimana sih cara penularan COVID itu sendiri? Jadi penularan COVID itu ditularkan melalui droplet, di mana droplet itu adalah sesuatu percikan, air liur yang keluar saat kita berbicara. Dan droplet ini tuh benar-benar kecil dan nggak terlihat oleh mata, sehingga kalau misalnya droplet itu terhirup ataupun tertelan melalui hidung maupun mulut, itu kita bisa terkena COVID-19. Dari situ kita bisa tahu bahwa COVID ini memang bisa menular secara cepat dan mudah. Oleh karena itu kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baru agar kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Contohnya adalah dengan menjaga jarak minimal 1 meter dan juga memakai masker. Selanjutnya untuk gejala-gejala COVID sendiri, tadi sudah sempat saya singgung, ada demam, di mana demam ini jika diukur dengan suhu, itu suhunya lebih dari 38 derajat Celcius baru kita katakan demam. Lalu ada batuk, pilek, sakit kepala, pegel linu, nyeri tenggorok, dan yang memang agak melenceng dari yang kita tahu adalah diare. Memang saya menemukan beberapa pasien COVID itu dia hanya menderita diare, tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dia menderita COVID-19. Lalu yang paling khas adalah adanya hilangnya penciuman atau anosmia dan hilangnya perasa atau ageusia, di mana ini memang khas terjadi pada COVID, tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pasien itu menderita ageusia maupun anosmia, sehingga pasien dengan batuk pilek, demam saja, dan apalagi dia ada kontak dengan pasien COVID, maksudnya kemarin dia bertemu dengan penderita COVID maupun satu rumah ada yang COVID, itu perlu banget kita curigai sebagai penderita COVID dan harus dilakukan pemeriksaan antigen maupun PCR, dan juga kalau tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan ya disuruh untuk isolasi mandiri. Nah, penyakit COVID sendiri ada berbagai derajatnya. Jadi penyakit COVID bisa bergejala maupun tidak bergejala. Untuk penyakit yang bergejala itu bisa ringan, sedang, berat, dan kritis. Untuk pasien yang tanpa gejala ataupun bergejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri, sementara yang sedang, berat, dan kritis bisa dirawat di rumah sakit. Nah, untuk tadi kan sudah saya singgung adanya isolasi mandiri. Nah, apa sih isolasi mandiri itu? Jadi isolasi mandiri itu gampangnya kita kayak di rumah aja. Sebenarnya lebih bagus kalau di rumah tersendiri dipisah sama orang yang sehat. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan, bisa dilakukan di satu rumah dengan berbeda kamar. Dan kalau bisa sama sekali nggak ketemu sama pasien yang sehat atau orang yang sehat. Jadi kalau misalnya mau makan, itu makannya ditaruh di depan kamar, nanti kita tinggal
ambil lalu kita makan, setelah itu kita taruh di luar lagi, jadi meminimalisir ketemu dengan orang yang sehat. Nah, untuk isolasi mandiri sendiri ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tentu makan makanan bergizi dan minum yang cukup, lalu minum obat secara teratur, istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah jangan stres. Jadi sebenarnya untuk COVID sendiri, apabila kita itu masih muda, terus kita nggak ada penyakit bawaan, itu tuh sebenarnya bisa sembuh sendiri karena daya tahan tubuh kita. Nah, stres itu mengurangi atau menurunkan daya tahan tubuh kita, sehingga nanti kalau misalnya melawan penyakit itu akan lebih lama sembuhnya. Pokoknya intinya kita jangan banyak pikiran, jangan stres. Kalau misalnya teman kalian nih ada yang isolasi mandiri, bisa bantu support. Nggak perlu kita ketemu dia, malah nggak boleh. Kalau misalnya ketemu nanti malah ketularan. Tapi bisa kita support misalnya dengan memberikan dukungan lewat sosmed atau lewat chat. Itu tuh bisa membantu banget untuk menaikkan daya tahan tubuh mereka. Jadi mereka tuh karena nggak stres, jadinya daya tahan tubuhnya bisa naik. Lalu bisa melakukan olahraga ringan aja, misalnya stretching atau yoga. Terus untuk nanti kalau misalnya isolasi mandiri itu biasanya dipantau dari puskesmas setempat. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala kayak sesak nafas atau yang gejala-gejala parah lainnya, bisa menghubungi puskesmas tersebut. Nah, ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan nih kalau isoman. Yang pertama ya olahraga yang berat. Kan nggak mungkin orang lagi sakit kita suruh lari-lari keliling lapangan. Itu jangan dilakukan. Lalu minum air dingin, makan makanan berminyak, itu juga kalau bisa dihindari karena bisa memperparah gejala yang ada. Lalu jangan makan bersama. Jelas kita isolasi mandiri nggak boleh ketemu sama orang, apalagi kita pergi-pergi main-main, itu benar-benar nggak boleh. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang COVID-19. Sekarang kita bahas bagaimana cara kita mencegah. Kan nggak mungkin kita mau kena COVID-19 kan. Nah, yang pertama adalah kita jaga jarak 1 meter minimal untuk menghindari yang tadi droplet tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu pakai masker sama kayak yang tadi itu untuk menghindari droplet yang tadi. Lalu kalau bisa di rumah aja, jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai. Jangan kalau main-main dulu sama teman, makan dulu sama teman, itu dihindari dulu, karena kan kita nggak tahu teman kita tuh sebenarnya COVID atau enggak. Karena kan COVID tadi sudah saya bilang ada yang tidak bergejala. Siapa tahu teman kita sebenarnya kena COVID tapi nggak bergejala. Kan kalau misalnya kita makan bareng, lepas masker, bisa-bisa kita kena COVID juga. Selanjutnya adalah cuci tangan. Nah, cuci tangan ini bisa menggunakan air yang mengalir dengan sabun, bisa juga pakai hand sanitizer atau alkohol. Nah, cuci tangan ini kalau bisa dilakukan secara rutin. Misalnya habis pegang-pegang apa, cuci tangan, atau kalau nggak ada air ya pakai hand sanitizer. Nah, cuci tangan juga harus benar ya. Jadi cuci tangan itu yang pertama adalah pakai sabun dulu. Setelah itu diratakan sabunnya, lalu gosok celah jari dan punggung tangan seperti ini. Setelah itu gosok sela-sela jari juga. Terus gerakan mengunci seperti ini. Lalu gerakan memutar dan buku-buku jari. Setelah itu dibilas lagi dengan air mengalir. Ini juga bisa dilakukan dengan hand sanitizer. Kalau pakai hand sanitizer itu kira-kira waktunya sekitar 40 detik. Kalau pakai air mengalir itu sekitar 40-60 detik. Jadi kalau cuci tangan juga jangan cepat-cepat. Selanjutnya adalah vaksinasi COVID. Nah, untuk vaksinasi COVID ini sendiri untuk sekarang sudah tersedia lebih dari 12 tahun. Cuma tidak semua sentra vaksin menyediakan itu. Jadi kalau untuk info vaksin nanti itu benar-benar tergantung wilayah, dan pokoknya stay tune saja buat info-info terbaru. Selanjutnya adalah menjaga ventilasi.
Jadi kalau misalnya kita nih terpaksa harus mengadakan suatu pertemuan, emang direkomendasikan untuk di tempat terbuka atau outdoor. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, bisa dilakukan di ruangan, tapi harus dengan ventilasi yang baik, misalnya dengan membuka jendela. Jadi sirkulasi udara itu bisa berganti. Next adalah ketika batuk dan juga bersin. Jadi kalau misalnya batuk atau bersin di tempat umum itu kita harus pakai tisu. Jadi pakai tisu terus batuk ditutupi tisu, setelah itu tisunya dibuang. Tapi kalau misalnya pas kita mau batuk atau bersin nggak ada tisu, bisa pakai lengan dalam. Jadi seperti ini. Nah itu karena kalau misalnya kita pakai tangan ini, kita telapak tangan ini nanti kalau misalnya kita batuk kan ada dropletnya. Nah, dropletnya itu bisa menularkan ke orang. Itu nggak cuma penyakit COVID aja, penyakit kayak flu biasa itu juga bisa menular lewat kayak gitu. Nah kalau misalnya kita pakai lengan dalam ini kan jarang kontak dengan orang, jadi itu bisa lebih aman. Cuma memang bagusnya pakai tisu dan tisunya langsung dibuang. Setelah batuk atau bersin juga jangan lupa cuci tangan. Selanjutnya tetap berada di rumah juga dan bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat apabila ada gejala-gejala yang sekiranya pegawai daruratan, misalnya sesak nafas dan lain-lain. Ini adalah cara cuci tangan, tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah gizi sehat untuk melawan COVID-19. Jadi kita di masa pandemi ini perlu banget untuk memperhatikan nutrisi kita agar daya tahan tubuh kita itu bagus sehingga kita bisa terhindar dari penyakit COVID. Nah, makanan sehat pandemi menurut WHO itu adalah mengkonsumsi makanan segar setiap hari, lalu minum cukup air, tidak mengkonsumsi lemak secara berlebihan, lalu kurangi gula dan garam, dan hindari makan di luar atau tadi main-main tadi. Nah, apa sih diet yang seimbang? Jadi kita selain harus makan makanan yang bergizi juga perlu makan makanan yang seimbang. Jadi komposisinya itu ada karbohidrat, lemak, protein. Karbohidratnya 60%, proteinnya 15%, dan lemaknya 25%. Tapi kalau kita makan kan nggak mungkin kita ngitungin persen-persen, itu kan sulit banget. Jadi gampangnya adalah di dalam satu piring itu kita bagi setengah. Nah setengahnya ini isinya buah-buahan dan sayuran. Lalu untuk setengah satunya dibagi dua, diisi lauk pauk, misalnya protein bisa hewani nabati, misalnya ayam, tempe, atau ikan. Lalu separuhnya lagi adalah makanan pokok atau karbohidrat, misalnya nasi, kentang, singkong, dan lain-lain. Kita perlu juga mengkonsumsi makanan yang segar, misalnya buah, sayur, kacang, biji-bijian, dan lain-lain, dan perlu dimasak dengan matang. Lalu kita perlu juga untuk mengkonsumsi cukup air, yaitu sekitar 8-10 gelas per hari. Yang direkomendasikan adalah air putih. Selain air putih, misalnya teh, susu, kopi, jus itu diperbolehkan, tapi kalau bisa 1 kali 1 hari aja. Lalu juga hindari jus yang mengandung gula, sirup, dan hal-hal yang lain. Nah, beberapa nutrisi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, misalnya vitamin dan mineral, vitamin A, B, C, D, E, dan juga mineral, misalnya zinc, besi, itu juga bisa kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar beberapa mitos di mana harus mengkonsumsi vitamin C 1000 gram per jam, itu tuh nggak benar sama sekali. Jadi sumber vitamin C itu ada banyak yang sering kita temuin sehari-hari, atau yang sering kita makan sehari-hari. Misalnya jeruk. Jeruk itu di sini kita lihat di tabel bahwa jeruk itu sudah 78% dari AKG. Maksudnya AKG itu apa? Jadi jeruk itu gampangnya kita makan 1 buah jeruk itu tuh sudah mencukupi 78% kebutuhan vitamin C kita dalam 1 hari. Jadi sebenarnya kita tuh nggak kurang perlu untuk minum suplemen kalau misalnya kita tuh sudah terpenuhi dari makanan kita sendiri.
Cuma kenapa kadang-kadang dokter memberikan suplemen vitamin itu karena misalnya kalian lagi sakit, itu kan kalian pasti nafsu makannya menurun, jadi kan intake makanan kalian itu pasti akan lebih sedikit daripada biasanya, dan kadang-kadang mau makan sesuatu itu juga nggak nafsu, sehingga kadang-kadang kita kasih suplemen atau obat-obatan yang itu mengandung vitamin itu supaya kebutuhannya terpenuhi. Dan untuk kebutuhan vitamin C sendiri sehari itu 100-200 mg. Jadi kalau ada mitos 1000 gram per jam itu tuh nggak benar banget, itu kelebihan banget. Dan kelebihan vitamin yang itu bakal dibuang lewat ginjal. Dan kalau 1000 gram itu hampir 10 kali lipat, dan itu per jam itu ginjalnya akan bekerja super berat dan lama-lama bisa rusak juga kalau misalnya itu diturutin atau dilakukan selama beberapa hari. Nah, kalau untuk sumber vitamin A di sini kita lihat bisa dari hati sapi, ubi, bayam, wortel, dan lain-lain. Untuk vitamin D biasanya dari ikan, jamur, susu juga bisa. Untuk vitamin E bisa dari almond, kacang tanah, minyak, dan almond. Lalu ada beberapa makanan yang kita tuh bisa untuk menenangkan pikiran, jadi kita tuh nggak begitu stres. Karena kan tadi kita tahu sendiri kalau stres itu bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, beberapa makanan ini contohnya misalnya susu, yogurt, almond, tomat, pisang, dan lain-lain itu bisa coba dikonsumsi selama pandemi. Nah, kalau misalnya kita mau belanja juga kalau misalnya terpaksa harus ke supermarket, ya berarti kita harus bawa hand sanitizer dan kawan-kawan. Setelah pegang-pegang produk, kalau pegang troli itu bisa kita pakai hand sanitizer. Terus mungkin sebelum pegang trolinya bisa kita lap dengan alkohol dulu dan kawan-kawan. Kalau lebih baik sih bisa dipesan antar atau delivery. Dan untuk delivery sendiri sebelum membuka paket kita semprot dulu dengan alkohol, dan juga tangan kita cuci tangan dulu. Nanti setelah membuka paket juga kita cuci tangan lagi. Nah, ini ada beberapa mitos selama pandemi ini yang sering kita dengar. Yang pertama, OTG tidak menularkan COVID-19. OTG itu orang tanpa gejala ya. Jadi orang tanpa gejala itu masih bisa menularkan COVID, dan itu malah lebih berbahaya karena kan tanpa gejala. Jadi orangnya sendiri pun mungkin nggak tahu kalau dia kena COVID, tapi dia malah main-main, pergi-pergi keluar. Kita juga nggak tahu, mungkin kalau teman kita kena COVID yang tanpa gejala, kita malah main, makan bareng, ngobrol bareng tanpa masker, itu beneran bisa bikin kita kena COVID. Selanjutnya adalah vaksinasi COVID membuat orang positif COVID saat antigen. Ini juga salah ya, karena kan sebenarnya vaksin itu sendiri adalah partikel-partikel dari virus yang udah mati. Jadi intinya itu disuntikkan ke tubuh kita, nanti akan dikenali oleh sel-sel atau tentara-tentara di tubuh kita, dimana mereka nanti akan membentuk suatu antibodi yang akan memerangi virus ini secara spesifik. Jadi diharapkan nanti kalau misalnya ada virus ini lagi, kayak tentara kita udah siap untuk melawan virus ini. Jadi intinya kayak dimasukin, dikenalin, tapi karena dia lemah kan pasti tubuh kita bisa memerangi. Nah, begitu kita udah kenal, kita udah punya strategi nih untuk menghancurkan ini virus. Nanti kalau ada virus masuk lagi, kita udah tahu, tubuh kita udah tahu harus ngapain. Intinya kayak gitu. Nah, nggak mungkin lah itu jadi positif karena kan itu masuknya dalam darah. Sementara kita kalau pemeriksaan itu kan dari hidung. Jadi nggak mungkin, intinya nggak mungkin virus yang udah mati itu jadi hidup lagi dan dia pindah ke hidung, itu nggak mungkin. Next, benar nggak konsumsi vitamin C setiap hari membuat kebal dari COVID-19? Itu juga nggak benar. Tadi udah jelasin, ada yang 1000 gram per jam itu juga nggak benar, itu kelebihan banget. Kalau konsumsi vitamin C itu cuma buat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, tapi nggak bikin kebal. Jadi kalau misalnya minum vitamin C tapi masih main-main dan kontak dengan pasien COVID, tentu saja tetap masih kena COVID ya, jadi abang cekul. Terus tiba-tiba kebal COVID enggak juga. Jadi sekian dulu sharing-sharing untuk hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.